Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum dimulai, silakan perwakilan dari sini, siapa yang akan memimpin doa? Ya, baik, Sri Wahyuni silakan. Duduk siap gerak. Sebelum kita mulai belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa adalah masing-masing dipersilakan. Berdoa dicukupkan. Nah, oke, sekarang Bapak ingin bertanya kabarnya dulu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ya, bagus. Berarti setelah kalian 1 bulan melewati vaksin, sekarang kondisinya alhamdulillah sehat walafiat. Jadi tetap kalian gunakan masker ya, walaupun sudah vaksin. Sekarang Bapak akan absen dulu. Nah, silakan yang Bapak sebut namanya bisa angkat tangannya dan bilang hadir. Aisyah Alia, Aspi. Nah, bagus. Berarti sudah terabsen semua ya. Sebelum ke materi, pertemuan kemarin kita sudah membahas tentang membuat model matematika ya. Nah, sekarang kita lihat di PowerPoint langsung. Kelihatannya di PowerPoint. Bapak ingin menyampaikan KD dulu. KD itu adalah kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar itu terdiri dari 2, yaitu aspek pengetahuan dan keterampilan. Nah, yang pertama 3.4 itu adalah menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Kemudian indikator pencapaian kompetensi. Indikatornya bisa dilihat di depan, yaitu adalah menentukan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel. Nah, adapun tujuan. Sini akan Bapak nyampaikan tujuan pembelajaran di kelas ini ya. Pada saat ini tujuannya itu adalah jadi kalian setelah mengikuti proses pembelajaran dengan model pembelajaran PBL yang berbasis 4C, literasi dan PPK, serta kegiatan diskusi dan tanya jawab. Nanti kita akan diskusi dan tanya jawab dengan bantuan PowerPoint. Nah, ini ada PowerPoint dan LKPD. Nanti LKPD Bapak bagikan. Nah, peserta didik ya berarti kalian itu dapat menentukan yang pertama menganalisis, yang kedua dan menyelesaikan nilai maksimum dan minimum permasalahan kontekstual yang berkaitan dengan program linear 2 variabel dengan benar, percaya diri dan kerjasama. Nah, nanti kalian harus kerjasama. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan program linear? Ada yang masih ingat? Iya, garis lidik sama uji titik pojok. Coba yang mana ini? Iya, Aisyah. Coba garis lidik itu apa? Garis yang bentuk dari? Iya, bagus. Nah, sekarang manfaatnya apa nih? Misalkan kalian di sini ada yang terjun ke dunia bisnis atau berdagang ya. Nah, kalian kalau ingin modal itu biayanya ingin maksimum atau minimum modalnya? Minimum. Jadi modal ingin kecil, untung ingin besar atau banyak. Jadi ya gitulah manusia ya. Jadi ketika modal inginnya kecil, untung ingin besar. Nah, kita bisa gunakan konsep program linear ini. Nah, coba lihat di sini. Coba amati. Nah, di sini ada apa itu namanya? Apa? Iya, parkir ya. Ini biasanya parkir itu sekarang itu dijadikan bisnis ya. Nah, luas daerah parkir ini berapa? 1.700 meter apa dibacanya? Meter persegi. Nah, kemudian luas rata-rata untuk mobil kecil. Nah, di sini ada mobil kecil dan mobil besar. Nah, tahap pertama kalian harus mengidentifikasi dulu. Kira-kira mana yang jadi pemisalannya apa? Iya, betul, mobil kecil dan mobil besar. Nah, ini bisa jadikan variabelnya. Nah, ini contoh dalam kehidupan sehari-hari, contohnya parkir. Nah, sekarang Bapak akan membagi secara berkelompok ya. Permasalahannya beda, bukan yang ini. Nah, permasalahan ini yang pada LKPD. Nah, cara berkelompok silakan diputar kursinya atau badannya diputar. Kita akan lakukan. Nah, kemudian
membagikan yang namanya lembar kerjanya. Nah, di sana ada petunjuknya. Nah, petunjuknya nggak dibaca, jadi kita akan gunakan pakai itu waktunya sedikit. Kemudian jawabannya akan saya waktu habis, silakan. Yang sudah ke depan. Kita dulu. Sudah? Sekarang tempel. Tempel di sebelahnya. Nah, baik, ini yang kelompok yang menemukan terlebih dahulu, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Berapa penjualan maksimum yang diperoleh? Ada beberapa tahap ya, atau kegiatan. Di sini kegiatan pertama kita membuat tabel informasi atau permasalahan. Yang pertama campuran beras, itu ada beras jenis A. Ini ada model matematika sistem ketidaksamaan dari tiga siswanya. Nah ini model matematikanya ada X dari atas sama dengan 0 dan Y dari sama dengan 0. Nah jadi kesimpulannya penjualan maksimum yang diperoleh itu sebesar harga 840.000 adalah penjualan beras campuran jenis pertama sebanyak 2.000 kg dan penjualan beras campuran jenis kedua sebanyak 3.000 kg. Nah, kalau ada yang ditanyakan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nur Jumanto Alia, perwakilan dari kelompok 1. Ingin bertanya, kan di dalam presentasi yang kalian presentasikan itu digambarkan dengan titik pojok. Bagaimana menentukan menggunakan garis titik? Nah, jadi kan garis titik itu adalah garis yang didapat dari tulisannya. Jadi pertama yang A. Jadi semakin ke kanan itu semakin maksimum besar. Jadi digeser ke sini ini menemukan bahwa titik maksimalnya adalah yang ini. Yang C ini. Yaitu 2000,9. Jadi pokoknya semakin ke kanan itu semakin besar atau jadi maksimal. Atau ada yang saya ngomong koreksi tadi itu yang disebut itu 840.000 ya. 840. Harusnya 840 juta bukan ribu. Berarti kurang yang belum ya. Terima kasih. Kalau ada yang lain bertanya, kan tadi itu dari pada soal kan ton ya, dalam satu ton. Nah, kalau misalkan yang 200 kg dan 9.000 kg ke ton, jadi berapa? Ya, kelompok lain barangkali ada yang tahu? Ya, silakan Lucy berapa? Jadi menjawab Iya. tadi di dalam pernyataan 80 ton sama dengan 80.000 kilogram. Otomatis kan dikali 1.000. Nah, untuk kebalikannya juga sama 2.000 kilogram sama dengan 2 ton dikali 1.000 ton.
Ya, cukup? Cukup? Kalau cukup kita beri tepuk tangan ya. Silakan duduk. Ya, duduk. Tutup dulu. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik. Sekarang Bapak akan beri sebuah penguatan ya. Kalau tadi sudah disajikan menggunakan uji titik pojok, nah sekarang kita garis lidik. Ya, garis lidik berarti kita buat garis yang diperoleh dari fungsi tujuan atau fungsi objektif. Nah, ini garis lidiknya warna merah ya. Jadi kita tentukan titik potongnya dulu. Nah, kemudian kita gerakan ke kanan. Nah, ini berdasarkan aturan. Nah, buatlah garis lidik dari fungsi tujuannya. Ini sudah. Untuk mendapatkan nilai maksimum, geser garis lidik secara sejajar ke arah kanan atau atas sampai memotong titik paling jauh. Nah, sekarang kita geser. Geser ke paling atas. Nah, ini ketemu titik B, kemudian D, kemudian terakhir titik C. Nah, itu. Untuk menguji pemahaman, Bapak ada soal evaluasi nih, ya. Silakan yang sudah kumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan. Nah, tadi yang mengumpulkan Siti Sadia ya, pertama ya sudah bagus, sudah mencapai KKM, kemudian Aisyah juga. Nah, sekarang Bapak akan bahas. Nah, itu lihat di papan tulis ya. Nah, yang soal yang Bapak beri, kalian misalkan X-nya jadi apa tadi? X-nya jadi yang kalian jawab tadi. Nah, ini untuk soal pengayaan. Jadi buat PR di sini ya, nanti Bapak share di WA group, kalian kerjakan. Ini adalah materi pengayaan. Ya, jadi Bapak lihat tadi Siti Sadia, kemudian Aisyah sudah mencapai KKM. Jadi silakan ya kerjakan soal materi pengayaan ini, 2 soal nanti dikumpulkan nanti malam. Nah, kemudian sekarang kita masuk ke simpulan. Hari ini setelah kita mempelajari nilai optimum, apa yang kalian peroleh? Simpulan apa? Mempelajari apa? Ya, silakan Uci. Nilai optimum dengan yang berapa? Titik pojok dan garis sendiri. Ya, kalau garis sendiri itu dari mana? Ya, bagus, dari fungsi tujuan. Jadi kalian cari itu pokoknya ya, membuat garis itu simpulan. Kemudian untuk refleksi kegiatan hari ini ada kendala apa? Lebih mudah mana? Garis lidik sama titik pojok? Titik pojok ya udah. Nanti kalau garis lidik itu bisa kita tambahkan metode untuk ketelitian. Nah, baik. Sebelum diakhiri, silakan dibereskan dulu tas dan mejanya. Sekarang kita akan akhiri, namun sebelum diakhiri, kalian harus tetap jaga kesehatan ya. Tetap pakai masker. Jadi untuk pertemuan selanjutnya, karena ini pertemuan terakhir, pertemuan ketiga dari bab ini, nanti akhir November kita akan mulai PAS ya. Nanti silakan pelajari materinya. Sebelum diakhiri, silakan yang mewakili memimpin doa, Sri, silakan. Setelah kita belajar hari ini,